Pernah gak kalian merasa was-was setiap kali hujan turun deras tanpa henti semalaman? Dulu, mungkin kita berpikir, daerah sini aman. Dataran tinggi, gak mungkin banjir. Tapi coba lihat apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Realitanya berubah total. Cuaca ekstrim dan curah hujan yang makin tidak menentu membuat peta banjir bergeser. Daerah yang puluhan tahun kering tiba-tiba sekarang bisa tergenang air hingga masuk ke ruang tamu. Bukan cuma di Jakarta, tapi di Bandung, Semarang, bahkan kota-kota kecil yang dulunya kita anggap aman, sekarang mulai tenggelam. Bayangkan, investasi ratusan juta untuk membangun rumah, perabot yang kalian cicil, kenangan keluarga, semuanya bisa rusak hanya dalam hitungan jam karena air yang datang tiba-tiba. Rasa aman di dalam rumah sendiri hilang. Tapi bagaimana kalau kita berhenti melawan alam dan mulai beradaptasi? Bagaimana kalau rumah kalian didesain bukan untuk menghindari air, tapi untuk bertahan hidup bersamanya? Di video kali ini, kita akan membedah sebuah solusi arsitektur yang sangat krusial untuk masa depan hunian tropis. Di atas lahan berukuran 7,5 kali 16 meter, dengan ukuran bangunan 7,5 kali 11 meter, kita tidak sedang membangun rumah biasa. Ini adalah benteng pertahanan keluarga kalian. Konsep ini dirancang spesifik untuk menghadapi skenario terburuk, yaitu banjir hingga ketinggian 1,5 meter. 1,5 meter, yaitu setinggi dada orang dewasa. Di saat rumah lain lumpuh total, desain ini memastikan aktivitas kalian tetap berjalan, aset berharga kalian tetap kering, dan yang terpenting, keluarga kalian tetap tidur nyenyak meskipun di luar sana air sudah mengapung. Ini bukan sekedar meninggikan pondasi asal-asalan yang bikin rumah terlihat aneh, ini adalah rekayasa yang estetis namun fungsional. Mari kita mulai. Sekarang, coba perhatikan wajah rumah ini. Biasanya, rumah anti banjir identik dengan tangga yang curam di depan atau bentuk yang aneh karena ditinggikan secara paksa. Tapi di sini, tidak sama sekali. Kita mengadopsi gaya Skandinavian modern dengan sentuhan industrial yang bersih. Dominasi dinding bertekstur kasar memberikan kesan kokoh tapi tetap clean. Aksen kayu pada secondary skin dan plafon balkon memberikan kehangatan, mematahkan warna putih agar tidak terlalu monoton. Lalu lihat atapnya. Kita menggunakan model atap plana yang timeless. Bukan cuma soal gaya, di iklim tropis dengan curah hujan tinggi, kemiringan atap plana adalah juara untuk membuang air hujan secepat mungkin, serta mencegah kebocoran yang sering jadi musuh nomor satu rumah modern atap datar. Nah, di balik gerbang inilah rahasia utamanya bekerja. Selamat datang di zona aman pertama. Tantangan terbesar menaikkan level rumah setinggi 1,5 meter adalah akses kendaraan. Kalau terlalu pendek, tanjakannya akan curam dan berbahaya buat mobil sedan atau city car. Makanya, kita manfaatkan panjang lahan yang 16 meter ini secara maksimal. Carport ini punya dimensi lebar 3,5 meter dengan panjang total 16 meter ke belakang. Dengan panjang ini, kita bisa membuat tanjakan yang landai dengan kemiringan hanya 10 derajat. Ini sangat nyaman, mobil kalian bisa meluncur naik dengan mulus tanpa harus ngegas berlebihan, dan parkir dengan aman di bagian belakang yang datar. Perhatikan ini, bagian tertinggi lantai carport di ujung belakang sudah berada di level 1,5 meter dari permukaan jalan. Jadi, saat banjir setinggi dada orang dewasa terjadi di jalan raya, mobil kalian tetap kering, aman bertengger di atas. Untuk akses pejalan kaki, kita pisahkan jalurnya. Di sisi kiri, ada tangga teras yang didesain estetik dengan planter box bertingkat. Hijau tanaman ini penting untuk melunakkan kesan beton yang keras. Tangga ini membawa kita menuju pintu utama rumah. Dan perhatikan detail ini. Lantai dasar hunian, tempat ruang tamu dan dapur berada, kita naikkan lagi sedikit menjadi 175 cm dari jalan raya. Jadi, ada selisih 25 cm lebih tinggi dari carport. Filosofinya sederhana, mobil boleh aman, tapi manusianya harus lebih aman. Secara keseluruhan, masa bangunan ini terlihat jangkung tapi proporsional. Di bagian belakang, seperti yang kalian lihat dari top view ini, kita juga menyisakan void kecil. Ini bukan lahan sisa, tapi paru-paru rumah untuk memastikan sirkulasi udara tetap mengalir lancar dari bawah ke atas. Jadi, dari luar, terlihat seperti rumah kekinian yang stylish, padahal di dalamnya adalah benteng pertahanan yang diperhitungkan dengan matang. Sekarang, mari masuk ke dalam. Begitu melangkah masuk,
lupakan sejenak bahwa kita berada di atas lahan yang terbatas. Kesan pertama yang langsung terasa adalah lega dan terang. Selamat datang di ruang tamu kalian. Area ini memiliki dimensi 4 kali 3 meter. Mungkin di atas kertas terdengar standar, tapi coba rasakan atmosfernya. Kita mendesain ruangan ini dengan palet warna netral. Kombinasi dinding putih dan lantai granit krim ukuran besar, ini trik klasik tapi ampuh untuk memantulkan cahaya ke seluruh sudut ruangan. Furnitur yang dipilih pun tidak sembarangan. Kita tempatkan sofa L berwarna abu muda yang hangat di sudut, dipadukan dengan coffee table bundar minimalis. Pemilihan bentuk bundar ini penting untuk melembutkan alur sirkulasi, supaya kaki tidak mudah terbentur sudut meja saat berjalan. Nah, ini dia elemen yang pintar. Alih-alih menggunakan tembok masif untuk membatasi ruang tamu dan ruang keluarga, kita menggunakan sekat kisi-kisi kayu. Sekat ini multifungsi. Pertama, dia berfungsi sebagai visual barrier untuk menjaga privasi ruang keluarga. Kedua, dia menjadi rak display yang estetik untuk menaruh buku koleksi atau dekorasi favorit kalian. Dan ketiga, karena bentuknya berongga, aliran udara dan cahaya tidak terblokir. Ruangan tetap bernapas. Tapi, rahasia sesungguhnya kenapa rumah ini terasa seperti rumah mewah ada di sini. Coba lihat ke atas. Kita menciptakan double height ceiling atau area void tepat di atas tangga dan sebagian ruang tamu. Langit-langit yang tinggi ini memberikan efek kemegahan instan, ditambah lagi dengan bukaan jendela kaca di dinding atas. Cahaya matahari alami bisa masuk melimpah ruah, menyinari seluruh lantai dasar tanpa perlu lampu di siang hari. Bayangkan betapa hematnya listrik kalian, dan betapa sehatnya sirkulasi udara di sini, karena udara panas akan otomatis naik ke atas dan keluar. Sekarang, mari kita bicara soal efisiensi. Di rumah kompak, musuh utamanya adalah barang berantakan. Maka, area bawah tangga ini haram hukumnya kalau dibiarkan kosong. Kita sulap area di bawah tangga menjadi hidden storage atau gudang penyimpanan. Desain pintunya dibuat seamless tanpa handle yang menonjol, mengikuti kemiringan tangga. Kalian bisa menyimpan sepatu, alat kebersihan, atau koper di sini, sehingga ruang tamu tetap terlihat clean dan rapi setiap saat. Bergeser sedikit dari ruang tamu, kita masuk ke zona sanitasi. Kita memiliki area wastafel atau powder room yang terpisah dari toilet, dengan ukuran area 1,5 kali 1 meter. Kenapa dipisah? Agar ada saat tamu yang hanya ingin cuci tangan atau merapikan make up, mereka tidak perlu antri menunggu kamar mandi kosong. Desainnya pun kita buat cantik. Cermin bundar besar memberikan kesan modern, dipadukan dengan top table motif marmer dan keran hitam yang elegan. Dindingnya kita lapisi keramik putih vertikal untuk memberi kesan tinggi. Tepat di sebelahnya, barulah kita masuk ke area toilet, yang juga berukuran 1,5 kali 1 meter. Meskipun ukurannya kompak, kenyamanan tetap nomor 1. Dindingnya didominasi keramik pola bata putih yang bersih. Dan yang paling krusial, perhatikan jendelanya. Meskipun ini ruang tertutup, kita tetap sediakan jendela ventilasi. Ini wajib untuk membuang kelembaban dan bau, sehingga toilet kalian bebas dari jamur dan selalu terasa segar. Jadi, lantai dasar ini benar-benar didesain untuk kenyamanan sosial dan fungsional harian keluarga dan tamu. Tapi, perjalanan kita belum selesai. Kita disambut oleh jantung utama rumah ini. Di sini kita menerapkan konsep open plan total. Tidak ada tembok masif yang memisahkan ruang keluarga dan dapur. Hasilnya, ruangan terasa 2 kali lebih luas dari ukuran aslinya. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ruang keluarga. Area ini menempati lahan seluas 3 kali 4 meter. Cukup kompak, tapi penataannya membuat sirkulasi sangat cair. Kita menempatkan sofa 2-seater berwarna netral, tapi supaya tidak membosankan, kita tambahkan armchair dengan aksen warna biru pastel. Ini trik simple, satu perabotan berwarna beda bisa mengubah mood ruangan jadi lebih hidup. Di depannya, coffee table kaca bundar dipilih untuk menjaga visual lantai tetap terlihat, membuat ruangan terasa ringan. Dan lihat partisi kayu di sisi dalam. Selain pemanis, dia juga memberikan background yang hangat untuk area duduk ini. Tepat di sebelahnya, tanpa jeda, kita punya area dapur dan ruang makan dengan dimensi 4 kali 3 meter. Transisi antar ruang ditandai bukan dengan tembok, tapi dengan penempatan karpet di ruang keluarga dan meja makan kayu yang sleek. Layout dapurnya menggunakan bentuk L. Ini adalah layout paling efisien untuk dapur. Perhatikan permainan warnanya. Kabinet bawah menggunakan warna abu gelap untuk menyamarkan noda,
Sementara kabinet atas menggunakan motif kayu muda untuk memberikan kesan hangat dan natural. Dan ini fitur favorit saya di dapur ini, yaitu jendela kaca besar. Kebanyakan rumah subsidi atau rumah standar yang dapurnya gelap dan pengap. Tapi di sini, kalian bisa memasak sambil melihat ke area taman belakang. Nah, di samping dapur, ada sebuah lorong unik. Ini adalah area gudang atau storage dengan ukuran memanjang 1 kali 3 meter. Mungkin terlihat seperti lorong biasa, tapi langit-langitnya yang tinggi membuat area ini tidak terasa sesak. Kalian bisa memanfaatkannya untuk menaruh lemari penyimpanan ekstra, rak sepatu, atau sekedar akses sirkulasi udara tambahan karena ada jendela kecil di bagian atasnya. Terakhir, untuk lantai dasar ini, kita punya halaman belakang seluas 4 kali 2 meter. Area ini adalah paru-paru kedua untuk rumah. Kita mendesainnya sebagai area servis dan laundry yang estetik. Lupakan tempat cuci jemur yang becek dan berantakan. Di sini, mesin cuci dan pengering disusun vertikal di dalam ceruk dinding yang rapi, hemat tempat dan terlihat modern. Dinding batas tetangga kita finish dengan tekstur bata ekspos warna putih. Saat matahari siang menyinari area ini dari atap yang terbuka, bayangan yang jatuh di dinding bertekstur ini akan menciptakan suasana yang sangat artistik. Jadi, lantai satu ini sudah lengkap, fungsional, anti banjir, dan punya aliran udara yang sehat. Sekarang, saatnya kita melihat area paling privat, yaitu tempat pemilik rumah beristirahat dengan tenang. Ayo kita naik ke lantai 2. Perjalanan menuju lantai 2 adalah sebuah pengalaman visual tersendiri. Kita sering menyepelekan desain tangga, padahal ini adalah area sirkulasi yang paling krusial. Di rumah ini, tangga didesain dengan dimensi yang sangat nyaman. Lebar bersihnya bervariasi antara 85 cm hingga 1 meter. Ukuran ini sudah sangat ideal, cukup luas untuk membawa furnitur besar naik ke atas, atau saat kalian berpapasan dengan anggota keluarga lain tanpa harus miring-miring. Tapi kenyamanan sesungguhnya ada pada hitungan ergonominya. Kita menggunakan standar terbaik. Tinggi anak tangga hanya 17 cm, dan lebar pijakan 27 cm. Artinya apa? Kaki kalian menapak sempurna, dan lutut tidak akan terasa cepat lelah saat naik turun. Ini sangat aman, baik untuk orang tua maupun anak-anak. Begitu menginjakkan kaki di lantai 2, kita tidak langsung masuk ke lorong kamar, melainkan disambut oleh ruang kerja. Area ini memiliki dimensi 4 kali 3 meter. Di era kerja dari rumah seperti sekarang, memiliki area khusus seperti ini adalah sebuah kemewahan. Konsepnya dibuat open space, tidak ada tembok penyekat yang masif di belakangnya, langsung menghadap ke poe tangga. Keuntungannya, kalian tidak akan merasa stres atau terkurung saat bekerja berjam-jam. Pandangan mata tetap jauh dan lega. Secara layout, area ini cukup untuk menampung meja kerja panjang, kursi ergonomis, dan lemari arsip di sampingnya. Untuk mempercantik suasana, dindingnya kita beri dekorasi rekambalan berbentuk heksagon berwarna hitam. Simple, tapi memberikan karakter yang kuat dan senada dengan tema rumah ini. Sekarang, lupakan sejenak pekerjaan di luar sana. Saatnya kita masuk ke zona paling privat dan paling mewah di rumah ini, yaitu master bedroom. Begitu masuk, kalian langsung bisa merasakan napas ruangannya. Kamar ini punya dimensi yang sangat lega, yaitu 4,8 kali 3,5 meter. Dengan ukuran segini, menempatkan tempat tidur king size pun masih menyisakan banyak ruang gerak di kiri dan kanannya. Perhatikan penyimpanan di sini. Satu sisi dinding didedikasikan penuh untuk lemari pakaian setinggi plafon. Desain pintunya yang polos dengan warna abu-abu memberikan kesan sleek dan menyembunyikan pakaian kalian dengan rapi. Di sudut ruangan, kita manfaatkan area sisa sebagai dressing area. Ada meja rias kayu dengan cermin bundar yang estetik, lengkap dengan rak terbuka di samping pintu kamar mandi, untuk menaruh tas koleksi atau aksesoris harian kalian agar mudah dijangkau. Tapi, kemewahan sesungguhnya adalah akses langsung ke area outdoor. Kamar ini dilengkapi pintu kaca geser raksasa yang membawa kita ke balkon. Ukurannya luar biasa panjang, yaitu 6 kali 1,7 meter. Ini bukan sekedar balkon hiasan. Dengan lebar 1,7 meter, kalian bisa menaruh kursi santai dan meja kopi di sini. Bayangkan bangun tidur, geser pintu kaca, dan langsung menghirup udara segar pagi hari tanpa harus keluar rumah. Dan tentu saja, kamar utama belum lengkap tanpa kamar mandi dalam. Ini bukan kamar mandi biasa, tapi kamar mandi privat berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Desainnya sangat clean.
Kita menggunakan keramik dinding kotak-kotak putih dengan nat hitam, yang memberikan nuansa retro modern yang sangat kekinian. Di area kering, terdapat meja wastafel gantung dengan sink opal dan keran hitam yang elegan. Cermin bundar di atasnya menyeimbangkan garis-garis tegas pada dinding. Dan inilah fitur utamanya, yaitu bathtub. Ya, di lahan yang terbatas ini, kita berhasil memasukkan bathtub yang nyaman lengkap dengan shower terpisah, dilindungi oleh partisi kaca frame hitam. Area basah ini benar-benar didesain untuk relaksasi total. Bergeser dari kamar utama, kita masuk ke kamar tidur kedua. Ruangan ini memiliki dimensi 3,5 kali 3 meter. Meskipun ini judulnya kamar anak, tapi vibes-nya sangat dewasa dan fungsional. Ukurannya cukup luas untuk menampung kasur queen size tanpa membuat ruangan terasa sempit. Coba perhatikan bagaimana cahaya alami membanjiri ruangan ini. Jendela kaca yang tinggi adalah kuncinya. Ini membuat kamar ukuran standar terasa seperti penthouse mini. Untuk area simpannya, kita memaksimalkan dinding satu pintu dengan lemari pakaian built-in berwarna abu-abu yang menyatu dengan meja belajar. Perhatikan detail rak buku vertikal ini. Dengan menyatukan fungsi lemari, rak buku, dan meja kerja dalam satu, kita menghemat banyak space lantai. Ini adalah layout yang sempurna untuk anak remaja atau mahasiswa yang butuh area privasi untuk belajar dengan tenang. Tepat di sebelah kamar tadi, kita temukan kamar mandi sharing. Area ini memiliki layout memanjang dengan dimensi 1,3 kali 3 meter. Karena bentuknya yang memanjang, kita membagi zonasinya secara linear agar pergerakan tetap nyaman. Area paling ujung didedikasikan untuk shower box dengan partisi kaca frame hitam. Meskipun ini kamar mandi tengah, sirkulasi udaranya tetap juara. Ada jendela ventilasi di bagian atas yang menghadap keluar. Uap panas dari shower bisa langsung terbuang, sehingga menjaga keramik dinding bata putih ini tetap kering dan bebas jamur. Simple, bersih, dan fungsional. Dan ruang terakhir di lantai 2 ini adalah kamar tidur ketiga. Ruangan ini sedikit lebih memanjang dengan ukuran 4 x 2,7 meter. Sama seperti kamar sebelumnya, layout ini muat untuk kasur queen size dengan nakas. Desain interiornya dibuat lebih lembut. Kita menempatkan meja rias atau meja kerja minimalis yang estetik di sudut ruangan. Posisinya yang berada di sudut belakang memberikan keuntungan view yang tenang. Jendela kaca besar di sini menyuguhkan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Bayangkan, ini bisa jadi kamar tamu yang sangat welcoming, atau kamar anak yang butuh ketenangan ekstra. Jadi, rumah ini adalah bukti bahwa tidak perlu pasrah terhadap kondisi alam. Di atas lahan 7,5 x 16 meter, kita berhasil mendirikan hunian yang bukan cuma cantik secara visual, tapi tangguh secara fungsi. Dari karpet landai yang anti banjir setinggi 1,5 meter, konsep open plan yang lega, hingga pembagian zonasi privat di lantai 2 yang mewah. Semua sudut rumah ini dirancang untuk satu tujuan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga kalian. Investasi rumah adalah investasi seumur hidup. Pastikan rumah kalian siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah menonton bedah desain kali ini. Kalau kalian suka dengan konsep rumah panggung modern seperti ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau Anda ingin tahu soal detail ukurannya, klik link di deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di desain inspiratif berikutnya.